Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dian Kemala dari Badan Standarisasi Nasional. Hari ini saya akan menjelaskan standar tentang abon ikan dengan nomor SNI 7690 tahun 2013. Standar abon ini terdiri dari 3 bagian ya Bapak Ibu, yaitu abon ikan bagian pertama yaitu untuk spesifik, lalu bagian kedua untuk persyaratan bahan baku, dan bagian ketiga untuk pengamanan dan pengolahan. Lalu apa definisi abon ikan berdasarkan SNI tersebut? Yaitu adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, lalu pencabikan, penambahan bumbu, dan pemasakan. Lalu dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi bahan abon ikan ini yaitu semua jenis ikan segar ya Bapak Ibu. Jenis ikan segarnya ini bisa berupa ikan yang berada di lautan ataupun ikan darat yang di air payau. Dengan catatan bahan baku ini dalam kondisi baik, tidak busuk dan berjamur, layak digunakan untuk produksi dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya, selain bahan baku, ada bahan lainnya yang dapat ditambahkan dalam pembuatan abon ikan, yaitu seperti garam, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, gula, dan santan. Untuk santan ini opsional. Lalu ada minyak goreng. Bahan lainnya pun dengan catatan kondisinya baik, tidak busuk dan berjamur, layak digunakan untuk produksi dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Lalu selain bahan lainnya ada bahan penolong yaitu air. Untuk air harus bebas dari semua jenis koliform ya Bapak Ibu. Lalu untuk es harus bersih dan terhindar dari kontaminasi. Untuk es ini biasanya untuk penyimpanan ikan ya Bapak Ibu. Lalu di standar ini juga menjelaskan tentang syarat mutu untuk abon ikan. Yang pertama ini akan saya jelaskan adalah syarat mutu tentang cemaran mikroba, yaitu adalah angka lempeng total, E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Dengan persyaratan maksimal untuk koloninya tertera di layar Bapak Ibu seperti di TV yang belakang ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Selanjutnya selain itu ada cemaran logam, yaitu terdiri dari timbal, kadmium, timah, merkuri, dan arsen. Untuk satuan dan persyaratannya dapat Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Selain itu ada syarat mutu untuk kimia yang terdiri dari kadar air, kadmium protein, dan sensori. Untuk sarana dan prasarana produksi, Bapak Ibu semua dipersyaratkan untuk memenuhi GMP atau cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010, di mana dalam peraturan ini atau dalam CPPOB ini ada 18 aspek yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Lalu saya akan menjelaskan tahapan untuk proses produksi untuk abon ikan. Yang pertama, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus menyiapkan bahan baku. Yang sudah saya informasikan sebelumnya, untuk bahan baku tersebut adalah ikan segar. Menggunakan semua jenis ikan yang segar sesuai dengan SNI 2729 tahun 2013. Di mana memiliki karakteristik untuk ikan segar tersebut yaitu mata cerah, cemerlang, lalu memiliki bau segar spesifik jenis ikan, dan memiliki tekstur elastis, padat, dan kompak. Lalu bahan pangan lainnya yang seperti bumbu-bumbu itu harus menggunakan bahan pangan yang aman dikonsumsi dan sesuai ditambahkan pada produk. Selain bahan pangan juga ada bahan tambahan yang memungkinkan untuk Bapak Ibu tambahkan, namun tambahan pangan yang harus diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggunakan bahan kimia yang membahayakan konsumen. Lalu langkah selanjutnya yaitu preparasi. Ikan yang telah Bapak Ibu terima dilakukan pembersihan organ dalamnya dan direndam dengan air selama 1 jam untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada badan ikan. Kalau Bapak Ibu juga tidak mau merendamnya, dapat membersihkan kotoran yang menempel pada ikan dengan air yang mengalir.
Lalu setelah ikan yang dibersihkan, kemudian daging dimasukkan secara merata ke panci atau dandang, lalu dikukus hingga berwarna coklat matang, kemudian daging ikan diangkat. Dengan menggunakan pembersihan atau perendaman air ini harus dengan catatan air bebas dari semua jenis coliform ya Bapak Ibu. Langkah ketiga yaitu penggilingan. Ikan yang sudah dikukus dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk menghaluskan daging ikan menjadi suwir-suwir. Cara memonitoring penggilingan dengan cara periksa hasil penggilingan ikan, apakah ikan sudah halus atau belum. Apabila daging gilingan ikan belum halus, menurut Bapak Ibu belum halus, maka dapat dilakukan penggilingan kembali. Selanjutnya yaitu langkah keempat adalah pemipihan. Daging ikan yang sudah digiling dimasukkan ke dalam mesin pemipih. Lalu nanti hasil pemipihan harus diperiksa apakah ikan sudah dalam kondisi dipipihkan secara merata. Jika memang belum merata, Bapak Ibu dapat melakukan pemipihan ulang seperti itu. Langkah kelima adalah pencampuran daging dan bumbu. Siapkan wadah untuk daging ikan dan bumbu, kemudian dicampurkan secara merata hingga daging ikan terbalur oleh bumbu. Periksa komposisi rasa agar sesuai dengan yang diinginkan ya Bapak Ibu. Tambahkan garam atau gula jika rasa kurang sesuai. Lalu untuk langkah keenam adalah penggorengan daging ikan beserta bumbu. Wajan berisi minyak disiapkan, kemudian wajan dipanaskan dan dimasukkan bahan serta bumbu untuk ditumis. Selanjutnya dilakukan pengadukan secara terus-menerus sampai daging ikan berubah menjadi warna coklat tua, kurang lebih sekitar 2 jam. Langkah selanjutnya yaitu pengeringan minyak dengan spinner. Masukkan abon ke dalam alat spinner, kemudian alat spinner dinyalakan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya alat spinner dimatikan dan abon diangkat dari alat spinner. Pastikan ya Bapak Ibu spinner berfungsi berputar dengan baik dan periksa kebersihan spinner sebelum penggunaannya. Apabila terdapat abon yang masih menggumpal, maka diulang kembali dan peralatan spinner dibersihkan setelah digunakan. Sebenarnya untuk kebersihan peralatan bukan hanya untuk spinner saja ya Bapak Ibu, jadi semua peralatan yang Bapak Ibu gunakan harus dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8 adalah pendinginan. Abon ikan yang ditiriskan di loyang khusus untuk pendinginan selama 15 menit. Serta abon dihambur-hamburkan agar tidak menggumpal dan mempercepat proses pendinginan. Yang terakhir yaitu proses pengemasan Bapak Ibu. Penggunaan kemasan merupakan salah satu titik kritis yang perlu dikendalikan ya Bapak Ibu ya. Produk ditimbang produk sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian diberikan label pada kemasan serta perekatan kemasan dengan menggunakan sealer dari pemberian tanggal kadaluarsa ya Bapak Ibu. Lalu produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi agar isi di dalamnya aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Selanjutnya demikian Bapak Ibu yang saya bisa jelaskan untuk proses produksi abon ikan ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menggunakan SNI.